warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hardiana dan rekan kerja saya Khairunisa. Kami dari PGMI Unit 1 semester 4 ingin memenuhi tugas pada mata kuliah IPS Dasar. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bertemakan tentang kemajemukan ras, etnis, dan agama di Nusantara. Berikut adalah paparannya. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat adalah perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Adanya perbedaan-perbedaan itu akan mempengaruhi kestabilan masyarakat atau bangsa Indonesia. Karena faktor ras dan etnis sangat dominan pengaruhnya terhadap masyarakat, maka masyarakat yang majemuk sering disebut masyarakat multiras atau yang biasa disebut dengan multi etnis. Dan perlu diketahui bahwa perbedaan ras dan etnis merupakan faktor yang dominan dalam membentuk kemajemukan sosial budaya masyarakat. Masuk ke dalam slide yang kedua. Terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia karena yang pertama itu kondisi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri kurang lebih 17.058 buah pulau besar dan kecil berkembang melahirkan keragaman budaya. Kemudian yang kedua, letak wilayah Indonesia yang strategis pada posisi silang sehingga memungkinkan terjadi kontak dengan bangsa-bangsa lain. Akibat pertemuan dengan pendatang menyebabkan tercipta proses asimilasi melalui perkawinan campuran atau yang biasa disebut dengan amalgamasi sehingga terbentuk ras dan etnis. Kemudian yang ketiga, perbedaan iklim dan topografi di antara daerah satu dengan daerah lainnya mengakibatkan terbentuknya aneka budaya kelompok masyarakat. Jadi begitulah penyebab terbentuknya kemajemukan masyarakat yang ada pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Sedari tadi teman-teman sudah mendengar sebuah kata, yaitu ras. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu yang disebut dengan ras? Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Pertama kali istilah ini diperkenalkan Francois Bernier, seorang antropologi Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu yang pertama Caucasoid atau yang biasa disebut berkulit putih, yang kedua Negroid atau berkulit hitam, dan yang ketiga Mongoloid atau berkulit kuning. Adapun ciri utama pembeda antara ras yaitu ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kemudian ada kulit dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, dan yang terakhir ukuran tinggi badan. Jadi begitulah kurang lebih pengertian dan ciri utama dari ras itu sendiri. Kemajemukan etnik. Etnik berarti suatu golongan atau suatu kelompok manusia yang anggotanya itu mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Nah, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggapnya sama. Kemudian, menurut Frederick Bart tahun 1988, istilah etnik ini menunjuk pada suatu kelompok-kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori-kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Di sini ada contoh beberapa etnik yang ada di Indonesia, yaitu seperti Papua, Maluku, Toraja, Bugis, Makassar, Dayak, Madura, Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Aceh, Minang, Bali, Sasak, Bima, Timor, Flores, dan juga sebagainya. Selanjutnya, pengaruh kemajemukan masyarakat.
Masyarakat sendiri adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, kemudian hukum-hukum tertentu yang sama, serta mengarah kepada kehidupan yang kolektif. Nah, yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Kemudian di sini terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Di sini kita lihat pengaruh positifnya, yaitu terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi antara satu sama lainnya dan harmonis, dan terwujudnya integrasi bangsa. Di pengaruh negatifnya yaitu yang pertama primordial. Karena adanya sikap primordial ini, kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu itu tetap bertahan sampai kini. Sikap primordial yang berlebihan ini disebut dengan etnosentris. Kemudian yang kedua, ada stereotip etnik. Interaksi sosial antara masyarakat yang sering diwarnai dengan stereotip etnik ini, yaitu pandangan atau image kita terhadap suatu etnik kelompok ke yang lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya potensi konflik. Konflik ini kehidupan masyarakat yang hidupnya itu berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka itu secara esensi terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas yang melekat pada diri mereka masing-masing, serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu. Kemudian ada kemajemukan agama Nusantara. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religius atau juga agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai-nilai religius atau keagamaan menjadi jiwa atau juga semangat dasar, sumber inspirasi, motivasi, dan juga tonggak pedoman arah bagi manusia dalam menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap sikap perkembangan dan kemajemukan yang ada. Nah, di sini adanya kebinekaan agama, yaitu agama Islam, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan kenyataan hidup bagi masyarakat Indonesia. Setiap agama itu merupakan ajaran dan cara kita untuk mengungkapkan diri kita ke kehidupan yang konkret. Kemudian semuanya itu mempunyai satu tujuan, yaitu untuk membimbing dan menuntun manusia itu kepada keselamatan dan juga pada kebenaran. Kemudian setiap agama itu mengajarkan dan menunjukkan manusia kepada keselamatan lewat jalan agamanya masing-masing tentang kebenaran, keadilan, dan juga kasih sayang. Setiap agama melalui doktrin imamnya masing-masing tidak pernah membenarkan dan mengamini setiap perbuatan tindakan manusia yang dapat merugikan dan juga dapat menghancurkan kehidupan sesama dan lingkungannya. Mari kita mengenal agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama. Yang pertama, Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian yang kedua, Kristen, tempat ibadahnya itu di gereja. Kemudian yang ketiga ada Konghucu, tempat ibadahnya itu di kelenteng. Kemudian yang keempat, Buddha, tempat ibadahnya itu di vihara. Kemudian yang kelima, ada agama Hindu, tempat ibadahnya itu di pura. Kemudian yang keenam, yang terakhir, agama Katolik itu tempat ibadahnya di gereja. Nah, itu dia 6 agama dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Baiklah, itulah tadi pembahasan kami mengenai kemajemukan ras, etnik, dan agama Nusantara. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.